Frankie Lampard is for me is idol for me. Setiap kisah agung dalam sepak bola seringkali dimulai dengan gemuruh di stadion, kilatan lampu sorot, hiruk pikuk puluhan ribu jiwa yang menanti. Sepak bola adalah panggung bagi para maestro, dan di jantung pertunjukan berdiri sang gelandang. Mereka adalah otak, paru-paru, dan dalam kasus yang langka, ujung tombak sebuah tim. Di Stamford Bridge, puluhan ribu jiwa menyaksikan seorang pemain yang mendefinisikan ulang posisi ini, bukan dengan skill flamboyan yang mustahil, tetapi dengan kehadiran tak terhindarkan dan ketepatan waktu yang brutal. Ia adalah seorang profesional yang mengubah letran menjadi seni mematikan, dan mengubah kritikan menjadi bahan bakar. Ini bukan kisah tentang bakat mentah yang instan, namun tentang seorang pria yang harus berjuang melawan bayang-bayang ayahnya, melawan cemoohan supporter, dan membuktikan bahwa kerja keras adalah bentuk kejeniusan yang paling murni. Namanya adalah Frank Lampard. Kisahnya adalah warisan dari keuletan yang tak kenal lelah. Ia adalah Super Frank, sebuah legenda yang diukir bukan oleh bakat pemberian, melainkan oleh kerja keras tanpa kompromi. Dan inilah kisahnya. Arjen Robben, back goal side, this is Lampard, oh yes! Frank J. Lampard Jr. lahir dengan nama yang membawa beban ganda. Ayahnya legenda West Ham dan pamannya Harry Redknapp manajernya. Di Upton Park, ia tidak pernah diizinkan hanya menjadi dirinya sendiri. Ia selalu menjadi anaknya Frank atau keponakannya Harry. Di era awal Premier League, Frank muda adalah sasaran empuk bagi media, dan yang lebih menyakitkan bagi supporter timnya sendiri. Tuduhan nepotisme adalah soundtrack dari awal karirnya. Para supporter menyanyikan cemoohan. Mereka mempertanyakan kemampuan fisiknya, kecepatannya, bahkan posturnya. Mereka melihat koneksi, bukan potensi. Namun, di balik keraguan itu, ada seorang pemuda yang menjadikan kritik sebagai peta jalan menuju keunggulan. Seem to have a clear opening, and now there's an opening for Lampard! Me making my own name for myself, which is as I'm trying to do now, and I'll never stop trying to do it. And so people maybe drop the junior tag and just call me Frank. Momen definitif dari periode ini datang saat pamannya, Harry Redknapp, harus membela dia di depan para penggemar dalam sebuah forum yang kini menjadi legendaris. Go right to the very top. Right to the very top. There ain't no doubt about that in my opinion, you know, because he's got everything that's needed to become a top-class midfield player. His attitude is first class, he's got strength, he can play, he can pass it, and he can score goals. Tapi itu membutuhkan dedikasi yang abnormal. Anekdot Rio Ferdinand saat itu mengungkap rahasia Lampard. Rio dan rekan-rekan lain sering pulang, namun Lampard selalu tertinggal. Ia menghabiskan waktu berjam-jam untuk menembak, berlari, dan mengulang gerakan box to box hingga kakinya mati rasa. Ia menolak anggapan bahwa ia kekurangan bakat. Frank tidak dilahirkan sebagai sprinter tercepat, jadi ia memecahkan kode permainan dengan kecerdasannya. Ia menggunakan latihan keras untuk menguasai timing dan ruang. Ia
berlatih untuk tidak hanya mendapat bola, tapi untuk tiba di tempat yang sempurna pada waktu yang sempurna. Pada tahun 2001, West Ham berada dalam kekacauan manajerial. Kepergian Redknapp membuka jalan bagi Frank untuk memutus ikatan yang membelenggunya. Ia pindah ke Chelsea, transfer senilai 11 juta pound sterling. Harga yang mahal bagi seorang pemain yang masih dianggap berpotensi. Tapi bagi Frank, ini adalah kebebasan untuk membuktikan nilainya jauh dari bayang-bayang Upton Park. Tahun-tahun awal di Chelsea menyaksikan Frank Lampard bertumbuh dari pemain bagus menjadi pemain andalan. Namun, ledakan yang sesungguhnya terjadi pada tahun 2004 dengan kedatangan revolusioner Jose Mourinho. Mourinho melihat Frank Lampard sebagai cetak biru untuk gelandang box-to-box modern. Mourinho menuntut kesempurnaan taktis dan fisik, dan Lampard memberikan keduanya. Di bawah rezimnya, Lampard mencapai puncak performanya, menjadi komponen penting dalam mesin The Blues yang memenangkan gelar Liga Primer Inggris pertama dalam 50 tahun pada tahun 2004-2005. Musim itu, Lampard bermain di semua 38 pertandingan liga. Ia mencetak 13 gol dan memberikan 16 assist. Angka-angka ini adalah bukti nyata dari mesin fisik yang tak pernah mogok. Total, ia mencetak 10 lebih gol Liga Inggris selama 10 musim berturut-turut. Sebuah rekor luar biasa untuk posisi gelandang. Puncaknya datang pada tahun 2005, di mana ia dianugerahi PFA Player of the Year dan menempati posisi kedua dalam penghargaan bergengsi Ballon d'Or, mengalahkan pemain-pemain striker dan playmaker murni, hanya kalah dari Ronaldinho. Kunci keberhasilannya kecerdasan murni. Selain fisik dan latihan, Lampard dikenal memiliki tingkat kecerdasan yang luar biasa. Sebuah laporan medis klub pernah mengungkapkan bahwa Lampard mencetak skor IQ di atas 150, menempatkannya dalam kategori jenius. Kecerdasan ini tidak hanya berguna untuk menjawab pertanyaan sulit, tetapi untuk memecahkan teka-teki taktis di lapangan. Dan Lampard adalah gelandang paling pintar yang pernah saya lawan. Dia tidak tercepat, dia tidak selalu yang paling teknis, tetapi dia tahu di mana pula akan berada 3 detik ke depan. Itu bukan naluri, itu adalah analisis yang ia terapkan dari latihan. Pergerakan ikoniknya, let run dari lini kedua, adalah perpaduan antara kemauan keras dan perhitungan presisi. Ia menunggu, mengamati, dan kemudian menyerbu ruang kosong saat bek lengah. Ia menciptakan gol dari posisi yang secara taktis seharusnya menjadi tugas seorang striker. Seorang pemain hebat diuji bukan hanya oleh trofi yang ia menangkan, tetapi oleh ketahanan yang ia tunjukkan saat dunia seakan runtuh. Bagi Lampard,
ujian terberat datang pada April 2008 ketika ibunya, Pat Lampard, meninggal dunia. Lampard absen di pertandingan pertama semifinal Liga Champions melawan Liverpool, tetapi ia kembali untuk leg kedua. Ini adalah momen yang mendefinisikan seorang leader. Dengan hati yang hancur, ia melangkah maju di extra time, menghadapi penalti krusial dan mencetaknya dengan keyakinan yang luar biasa. Selebrasinya menunjuk ke langit sambil menitikkan air mata adalah salah satu momen paling mengharukan dalam sejarah Chelsea. Itu adalah gol yang melampaui statistik. Itu adalah perwujudan kekuatan mental. Saya merasa kosong, tapi saya tahu ibu ingin saya bermain. Ketika saya menendang penalti itu adalah ledakan emosi. Bukan hanya penalti, itu adalah persembahan untuk wanita yang mengajarkan saya segalanya tentang kerja keras. Kenangnya, konsistensinya yang seperti robot membuatnya menjadi andalan tak tergantikan. Dari 2001 hingga 2014, ia adalah jangkar di lini tengah melalui 10 pergantian manajer Chelsea yang berbeda. Ini adalah bukti bahwa ia tidak hanya cocok dengan satu sistem, tapi ia menciptakan sistemnya sendiri melalui performanya. Frank, professional as a player, the best I've ever seen. It's kind of Dan kemudian pada 11 Mei 2013 datanglah momen yang secara definitif mengukuhkan warisan statistiknya. Melawan Aston Villa di menit ke-61, ia mencetak gol penyama kedudukan. Kemudian di menit ke-88, ia mencetak gol kedua yang heroik. Gol itu membawanya melampaui Bobby Tambling menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Chelsea dengan 211 gol. Pencapaian ini sungguh absurd. Seorang gelandang, seorang nomor 8 mengungguli setiap striker murni dalam sejarah klub yang telah berusia lebih dari 100 tahun. Ini adalah monumen bagi kegigihan dan filosofi latihannya. Ia menciptakan kejeniusannya. Ia adalah robot yang memanusiakan sepak bola. To be a midfielder and score that many goals, that just tells you how good a player he has been. And what an achievement to be the top scorer of this club throughout all times. I just think that the way he strikes the ball and the way he could be in the opposition's box and the next minute be in your own box. That for me was amazing. What a complete player he was. Tahun 2012, Munich, final Liga Champions, sebuah panggung epik yang membutuhkan pemimpin sejati. Frank Lampard tanpa John Terry di sisinya memimpin tim yang harus menghadapi Bayern Munich di kandang mereka sendiri. Malam itu, Frank adalah jenderal tenang di tengah badai. Peranannya adalah menenangkan kepanikan, menjaga bentuk pertahanan, dan memastikan transisi serangan yang langka dapat dieksekusi dengan presisi. Ia memainkan peran holding midfielder dan playmaker sekaligus. Meskipun Didier Drogba mencetak gol penyeimbang yang heroik dan penalti kemenangan, Lampardlah yang menginisiasi banyak hal. Dan dalam adu penalti,
Ia sekali lagi menunjukkan mentalitas clutch yang mendefinisikannya. Frank adalah orang yang paling dingin di ruang ganti sebelum adu penalti. Ia hanya berkata, "Ini adalah momen kita. Kalian tahu apa yang harus dilakukan." Ketika ia menendang penalti, itu sangat Lampard, kuat, lurus, dan tak terhindarkan. Trofi Liga Champions adalah mahkota yang sempurna. Ia telah memenangkan segalanya yang mungkin di level klub. Namun, setiap babak harus berakhir. Pada tahun 2014, setelah 13 tahun yang legendaris, Lampard mengucapkan selamat tinggal pada Chelsea. Sebuah perpisahan yang terasa terlalu cepat bagi banyak penggemar. Statusnya sebagai legenda tak terbantahkan, tetapi klub memutuskan untuk tidak menawarkan perpanjangan kontrak. And listen, I've said before, I don't really know who the decision came from. It was a club decision, so I don't think it's sort of going to individuals. The club moves on, and it has to move on. You know, it will happen to, you know, John at some stage. Although it seems to keep on going forever at the minute, but it will happen, and it happened with me. Very difficult, obviously. I think after 13 years, club's become part of my life. I mean, I made a statement yesterday. I think pretty much said it all really for me personally, and yeah, difficult. Perpisahan itu membawa kejutan global. Lampard mengumumkan kepindahan ke New York City FC, sebuah klub baru di MLS yang dimiliki oleh City Football Group. Namun, cerita mengambil twist yang sinematik. New York City FC baru akan bermain musim berikutnya, dan untuk menjaga kebugarannya diumumkan bahwa Lampard akan dipinjamkan ke Manchester City, klub pesaing langsung Chelsea di Liga Primer. Transfer ini menimbulkan kontroversi besar. Para penggemar Chelsea merasa dikhianati, menuduh Lampard mengorbankan kesetiaan untuk satu musim kompetitif lagi. Mereka merasa ikatan yang abadi itu ternoda. Namun, di balik narasi kemarahan, ada kenyataan pahit. Lampard hanyalah pemain profesional yang masih memiliki kualitas kelas dunia, dan ia diambil oleh klub yang membutuhkan pengalamannya. Takdir, bagaimanapun, adalah scriptwriter terhebat. Pada 21 September 2014, Manchester City menjamu Chelsea di Etihad Stadium. Lampard duduk di bangku cadangan, momen yang tak seorang pun ingin lihat. Namun City tertinggal, dan Manuel Pellegrini membuat keputusan yang mengubah sejarah. Frank Lampard dimasukkan ke lapangan melawan cinta sejatinya. Suasana stadion tegang. Frank yang pernah menjadi lambang Chelsea kini harus mengalahkan mereka. Dan pada menit ke-85, momen itu datang. Crossing dari sisi kiri, bola memantul, dan Frank Lampard dengan letran yang sama ikoniknya menyambut bola dengan tendangan first time yang dingin. Gol penyama kedudukan. Etihad meledak, tetapi Lampard, ia membeku. Ia menolak merayakan. Tangannya terangkat, ekspresinya dipenuhi kesedihan dan rasa hormat yang mendalam. Ia terlihat seperti seorang pahlawan tragis yang dipaksa menusuk hati ibunya sendiri. You know, it's a really difficult one. I'll be unprofessional. I didn't come on and do my job. So I'm trying to get in the box. A great ball back from Millie. It's a tough one for me. I had 13 amazing years with Chelsea fans. So I'm mixed with it. I'm obviously pleased the team I play for got a draw. So it's a really hard one for me to answer, Jeff. Gol itu merangkum seluruh karir Lampard. Kecerdasan teknis bertemu dengan beban emosional. Ia menyelesaikan tugasnya, tetapi hatinya tetap mengenakan jersey biru Chelsea. Ini
adalah tindakan seorang profesional sejati yang dihormati bahkan oleh mereka yang hatinya terluka. Setelah masa peminjaman yang singkat dan produktif di Manchester City, di mana ia membuktikan bahwa ia masih memiliki kemampuan Premier League, ia pindah ke MLS untuk mengakhiri karir bermainnya di New York City FC. Di sana, ia melanjutkan performanya sebagai pencetak gol ulung jauh dari tekanan Eropa. Frank Lampard akhirnya gantung sepatu pada Februari 2017. Ia meninggalkan lapangan dengan warisan sebagai gelandang dengan gaya gedor terhebat dalam sejarah Premier League. Ia tidak hanya menjadi legenda Chelsea, ia menjadi standar bagi setiap gelandang box to box yang datang setelahnya. I remember my first day here. I was like a baby. I shake his hand. No, it was good memories for me. Frank Lampard's someone that I watched when I was younger, when he was at West Ham and obviously at Chelsea. And you know, one thing I've always admired about him is you know, the way he speaks and the way he communicates. You know, his career and you know, his career at Chelsea and at England. You know, he's always a really good speaker and someone that, you know, you want to listen to him and you believe him when he speaks. You know exactly what he meant to me. You know, all the goals, because people are saying, yeah, I scored a lot of goals, but I think he was involved in all of my goals. You know, the partnership with him was incredible. Dari Fat Frank yang dicemooh nepotisme menjadi Frank yang super, yang mencetak lebih banyak gol daripada legenda striker manapun di Chelsea. Frank Lampard adalah studi kasus tentang bagaimana kerja keras dapat mengalahkan bakat mentah dan bagaimana fokus yang tak tergoyahkan dapat mengubah seorang pemain bagus menjadi ikon sejarah. Ia tidak hanya memenangkan trofi, ia mengubah cara kita memandang peran seorang gelandang. Ia adalah gelandang total, bertahan, mengatur tempo, dan membunuh di kotak penalti. Sebuah legenda yang diukir bukan dengan sihir, melainkan dengan keringat dan kecerdasan yang luar biasa. Frank Lampard, warisan dari keuletan yang abadi. Arjen Robben with a goal side. This is Lampard. Oh yes!